Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 12 September 2025. Judul renungan, Kaya akan belas kasihan. Diambil dari kitab Lukas 10 ayat 29 hingga 37. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara orang ketiga ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Albert Einstein pernah berkata, "Tugas kita adalah membebaskan diri dengan memperluas lingkaran belas kasih kita untuk merangkul semua makhluk hidup dan seluruh alam semesta dalam keindahannya." Pernyataan ini ia sampaikan dalam konteks tragedi kemanusiaan pasca Perang Dunia Kedua. Einstein melihat betapa miskin dan sempitnya pengertian manusia akan kemanusiaan, hingga perang demi perang terus terjadi dan saling menghancurkan. Demi mengejar kepentingan dan kekayaan bagi diri, suku, ras, dan bangsanya, manusia kehilangan belas kasihan terhadap sesama yang berbeda dengan dirinya. Ia mendorong setiap orang keluar dari lingkaran kasih yang terbatas hingga melewati segala batas. Baginya, kedamaian hanya mungkin tercipta ketika manusia memiliki kekayaan dalam belas kasihan kepada sesama tanpa dibatasi oleh suku, ras, atau golongan. Pandangan Einstein ini sejalan dengan pesan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab pertanyaan itu dengan perumpamaan tentang seorang yang dirampok dan dipukul hingga mati ketika turun dari Yerusalem ke Yeriko. Menurut banyak penafsir, sangat mungkin orang itu adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem dan sedang berkunjung ke Yeriko. Ketika melihatnya, imam dan orang Lewi yang miskin belas kasihan dan hanya mementingkan diri sendiri, melewati orang itu begitu saja. Tetapi datanglah seorang Samaria yang justru adalah musuh bangsa Yahudi. Ia tergerak oleh belas kasihan. Kaya dan dalamnya belas kasihan orang Samaria membuat ia mendekat, membalut luka-luka, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Bahkan lebih dari itu, ia menaikkannya ke keledai, membawanya ke penginapan, merawatnya, dan menanggung seluruh biaya perawatan. Hati yang kaya dengan belas kasihan mendorong seseorang menolong orang lain yang berbeda dengannya, bahkan melakukannya dengan totalitas. Sesungguhnya, seseorang tidak perlu menunggu kaya materi untuk dapat menolong sesama dengan totalitas. Justru, hati yang kaya akan belas kasihanlah yang menggerakkan seseorang untuk melakukannya. Karena itu, kita perlu memiliki hati yang penuh belas kasihan dan mewujudkannya dengan tindakan nyata bagi sesama. Sayangnya, banyak orang yang memiliki jabatan, nama, dan kekayaan, tetapi hatinya begitu miskin. Hatinya sendiri yang memiskinkan dirinya, sehingga semua kekayaannya hanya menjadi barang rongsokan yang tersimpan tanpa dapat dinikmati atau bermanfaat bagi siapapun.
Sebaliknya, jika kita kaya oleh belas kasihan, berapapun jumlah materi dan kemampuan yang kita miliki, hidup kita akan menjadi berkat dan dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Kekayaan sejati inilah yang mampu meruntuhkan jurang perbedaan dan menyelamatkan sesama dengan kasih yang melampaui batas suku, ras, dan golongan. Kekayaan hati dari orang yang penuh belas kasihan akan mengalirkan keluar kepada sesamanya. Kekuatan menghancurkan benteng pemisah, kasih yang disertai kesungguhan, dan tindakan yang totalitas. Kiranya Allah memampukan kita